Dajjal, seorang manusia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, yang tujuannya adalah membuat orang-orang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dajjal yang memiliki ciri-ciri di keningnya kaf, fa, ro atau kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Dajjal yang memiliki ciri-ciri matanya buta, badannya pendek, kakinya melengkung, membuat semua orang takjub kepada kehebatan yang dilakukan olehnya. Dajjal berkeliling dunia, setiap tempat yang didatanginya maka tempat itu akan subur, tempat itu akan datang hujan setelah kemarau yang begitu panjang. Dan orang-orang beriman kepadanya. Ketika Dajjal meninggalkan tempat itu, negara tersebut atau negeri tersebut pun kembali menjadi kering kerontang. Dajjal keluar dari sebuah tempat bernama Yahudian di daerah Khorasan, diikuti oleh 70.000 orang-orang dari kalangan Yahudi. Dajjal mengelilingi semua tempat sampai suatu ketika berada di dekat kota Madinah. Dajjal tidak bisa memasuki Madinah dan Mekah karena di pintu gerbang kedua kota suci tersebut terdapat malaikat-malaikat yang memegang pedang yang siap untuk menghunusnya. Maka Dajjal pun pada akhirnya pergi ke sebuah tempat yang sangat tinggi, ke gunung yang sangat tinggi, dan berkata kepada para pengikutnya, kalian lihat ada istana putih di sebelah sana? Itu adalah istananya Muhammad dan aku tidak pernah bisa memasukinya, kata Dajjal. Dajjal pun menghentakkan kakinya 3 kali sehingga pada saat itu Madinah terjadi gempa yang amat dahsyat. Semua orang panik, semua orang lari ketakutan, dan orang-orang kafir serta orang-orang munafik keluar dari Madinah untuk mengikuti Dajjal. Tersisalah orang-orang beriman yang berada di Madinah. Madinah bersih dari orang-orang kafir, Madinah bersih dari orang-orang munafik. Suatu ketika ada seorang pemuda keluar dari kota Madinah. Kemudian para pengikut Dajjal mengatakan, kau ingin bertemu dengan siapa? Aku ingin bertemu dengan pemimpinmu. Pemimpinku adalah Tuhan dan aku tidak pernah percaya soal itu, kata pemuda tersebut. Pemuda ini adalah pemuda yang paling baik akhlaknya di kota Mekah. Ketika berhadapan dengan Dajjal, Dajjal pun memintanya untuk mengakui bahwa Dajjal adalah Tuhan dan laki-laki tersebut tentu saja tidak mau mengatakannya. Dajjal murka dan marah, diambillah gergaji. Kemudian ditunjukkanlah kekuatan di hadapan pengikut-pengikutnya. Gergaji itu pun diarahkan ke atas kepala dari sang pemuda dan dibelahlah pemuda itu dari atas kepalanya sampai ke kemaluannya. Berceceranlah darah di mana-mana. Semua pengikut yang merasa ketakutan dan merasa sangat takjub dengan kehebatan dari Tuhannya, yaitu Dajjal. Dan kemudian Dajjal pun melewati belahan tubuh tersebut. Dajjal dengan kekuatan dan kesombongannya mengatakan, berdirilah wahai anak muda. Yang tadinya tubuhnya banyak sekali darah, kemudian pemuda tersebut pun bangun kembali, menjadi manusia utuh kembali. Dajjal tertawa dan mengatakan, sekarang kau sudah mengakui bahwa aku Tuhan dengan kekuatan, kehebatanku, bukan? Apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut, sekarang aku makin yakin bahwa apa yang ada di hadapanku adalah Dajjal, kata sang pemuda tersebut. Tentu saja Dajjal semakin murka dan hendak menyembelihnya. Ketika Dajjal hendak menyembelihnya dan hendak membunuhnya, Allah menyelamatkannya. Dajjal tidak bisa melakukannya. Selanjutnya Dajjal melempar pemuda tersebut, diangkatnya kaki dan tangannya dilemparkan ke neraka yang sesungguhnya Allah menyelamatkan pemuda tersebut, dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Fitnah Dajjal begitu besar. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti ketika bertemu dengan Dajjal, menghindar. Jangan pernah sekali-kali engkau melawan Dajjal karena engkau tidak sanggup melawan Dajjal. Dajjal pada akhirnya terbunuh nanti di tangan Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihissalam meleleh tubuhnya seperti garam yang terendam di dalam air. Namun Allah mentakdirkan agar Nabi Isa alaihissalam lewat tangannya sendiri membunuh Dajjal. Mudah-mudahan kisah singkat mengenai Dajjal ini membuat kita sangat berhati-hati bahwa tidak ada yang bisa selamat dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu pelajarilah ciri-ciri dari Dajjal dan pelajarilah apa nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak bertemu dengan kiamat kubro, yaitu fitnah Dajjal itu, insya Allah.